Oke, halo guys. Ini video pertama di channel gue. Semoga videonya bisa membantu kalian atau menarik ya. Jadi sebenarnya video ini gue upload itu salah satunya untuk memenuhi tugas kuliah gue. Jadi untuk bapak dosen ketika menonton ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Hanif. Nama saya 2018-71058. Mungkin apabila kurang jelas, ada di deskripsi nama dan link saya. Oke, pada video ini saya akan membahas salah satu pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Nah, tahu gak sih kalian di mana listrik yang biasa kalian pakai itu diproduksi? Nah, listrik yang kita gunakan sehari-hari itu untuk ngecas HP lah, atau untuk masak, untuk menyalakan lampu, dan banyak lagi, itu diproduksi pada pusat pembangkit listrik. Nah, singkatannya itu PLT. Nah, di negara kita terdapat macam-macam pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga diesel, dan ada pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ada juga pembangkit listrik tenaga lain-lainnya. Namun pada video ini kita akan berfokus atau berpusat pada satu pembangkit listrik, yaitu pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap, atau disingkat PLTGU. Nah, bagaimana pembangkit tersebut bekerja dan bagaimana listrik dapat dihasilkan darinya? Makanya jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini. Oke, sebelum memasuki pembahasan yang lebih serius, terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu PLTGU Muara Karang dan PLTGU Muara Tawar, dan ada juga PLTGU yang di Cilegon. Nah, PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap umumnya merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi gas dan energi uap untuk memutar turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Sebagai bahan bakarnya untuk memutar turbin generator pada PLTG berupa bahan bakar solar maupun gas alam. Hasil sisa dari pembakaran pada PLTG itu masih memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga pada PLTG ini gas sisa pembakaran dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap yang juga dapat dimanfaatkan untuk memutar generator. Umumnya PLTGU itu merupakan pembangkit listrik yang dikombinasi atau dikombine. Jadi ada pembangkit listrik tenaga gas, ada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di mana pembangkit listrik ini akan beroperasi terlebih dahulu pembangkit listrik tenaga gasnya. Apabila gas yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga gas ini sudah cukup untuk digunakan pada PLTU-nya, maka PLTU-nya ini akan beroperasi menghasilkan listrik. Nah, komponen yang terdapat pada PLTGU ada beberapa yang akan saya sebutkan. Nah, yang pertama itu ada kompresor. Kompresor ini digunakan untuk menghisap dan menaikkan tekanan udara pada combustion chamber. Yang kedua ada combustion chamber. Combustion chamber itu merupakan tempat pembakaran udara dan gas, dan ini merupakan tempat di mana bahan bakar dan udara itu dicampur. Selanjutnya turbin gas. Ini merupakan tempat gas dari combustion chamber dialirkan hingga memutar turbin. Nah, turbin ini itu disambungkan dengan generator atau dikoppel dengan generator, sehingga apabila turbin berputar, generator juga dapat dipastikan berputar. Selanjutnya adalah generator. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Generator itu merupakan alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang selanjutnya ada exhaust. Nah, dimana biasanya ini digunakan untuk membuang gas buang dari sisa pembakaran PLTG. Namun exhaust di sini itu berbeda sedikit. Memang fungsinya sama untuk membuang hasil sisa pembakaran dari PLTG, namun ada percabangan yang percabangan tersebut dapat menyalurkan sisa gas
hasil pembakaran dari PLTG menuju HRSG. Selanjutnya HRSG. Nah, alat ini digunakan untuk memanaskan air agar menjadi uap dan digunakan untuk memutar turbin sehingga generator pun dapat berputar. Nah, untuk memanaskan air pada HRSG ini digunakan gas hasil sisa pembakaran pada PLTG tadi, karena gas tersebut masih bersuhu cukup tinggi yang apabila dibuang langsung menuju udara itu akan sia-sia. Yang terakhir adalah kondensor. Nah, kondensor ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah uap kembali menjadi air untuk selanjutnya disalurkan kembali pada HRSG sehingga menjadi suatu siklus tertutup. Nah, pada PLTG itu pada umumnya memiliki siklus pembakaran sebagai berikut. Nah, yang pertama itu udara dihisap atau ditekan oleh kompresor menuju ruang bakar. Yang kedua, di ruang bakar, udara sudah bercampur dengan bahan bakar dan selanjutnya dibakar dengan bantuan panas. Yang ketiga, udara yang telah dibakar tadi akan menghasilkan gas dengan tekanan dan temperatur tinggi yang akan disalurkan menuju turbin yang telah dikoppel dengan generator sehingga generator berputar menghasilkan listrik. Yang keempat, sebenarnya pada turbin tidak begitu saja dikoppel dengan generator. Untuk menghasilkan listrik, putaran dari turbin menghasilkan 5120 rpm yang telah saya jelaskan tadi dan dikonversi menggunakan load gear menjadi 3000 rpm. Nah, putaran dari load gear inilah yang memutar generator sehingga generator menghasilkan listrik. Nah, itu merupakan step pada PLTG. Selanjutnya, untuk PLTU-nya, gas hasil sisa pembakaran yang telah melewati turbin selanjutnya akan melewati exhaust yang telah saya sebutkan tadi. Namun pada exhaust ini terdapat suatu percabangan yang disebut damper. Percabangan inilah yang menyalurkan gas sisa dari PLTG menuju HSRG. Nah, setelah gas dari PLTG telah masuk pada HSRG, maka gas tersebut akan digunakan untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap yang digunakan memutar turbin yang telah dikapel dengan generator sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Nah, itu merupakan prinsip kerja utama dari si PLTGU ini yang merupakan campuran dari pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya, kita beralih menuju masalah operasi pada PLTGU. Nah, dalam pengoperasiannya, PLTG dioperasikan terlebih dahulu. Apabila jumlah uap pada drum HRSG sudah mencukupi PLTU-nya, baru dijalankan. Itu sekitar 6 jam dari PLTG beroperasi. Cukup lama ya. Nah, sehingga daya output yang dihasilkan PLTU tergantung besarnya daya output dari PLTG-nya. Yang selanjutnya, PLTG umumnya memiliki kombinasi 331. Artinya 331 itu merupakan 3 PLTG, 3 HRSG, dan 1 PLTU. Nah, namun pada perkembangannya semakin kesini itu semakin banyak PLTGU yang malah memiliki kombinasi 111, di mana 1 PLTG, 1 HRSG, dan 1 PLTU. Selanjutnya, proses perpindahan panas pada HRSG berbeda dengan boiler. Hanya melalui proses konveksi dan konduksi saja, tidak melalui proses radiasi panas dari bahan bakar langsung. Nah, selanjutnya, mengingat siklus pemeliharaan PLTG lebih pendek dari PLTU, nah kalian bisa cari video penjelasan tentang PLTG, itu ada yang menjelaskan bagaimana siklus pemeliharaannya. Nah, perlu ada koordinasi pemeliharaan antara PLTG dan PLTU agar daya output dari pusat listrik mendekati konstan dan tidak ada kondisi di mana PLTG-nya beroperasi open cycle, kecuali memang dikehendaki oleh operator sistem. Nah, yang terakhir itu dari segi efisiensi pemakaian bahan bakar, PLTGU ini merupakan unit yang paling efisien di antara unit thermal lainnya. Efisiensinya itu bisa mencapai 45-50%.
itu merupakan efisiensi yang sangat tinggi bisa dibilang. Nah, semua industri di Indonesia itu tidak mungkin tidak menghasilkan suatu limbah, tidak terkecuali PLTGU ini, walaupun efisiensinya sangat tinggi. PLTGU ini menghasilkan air limbah sebagai buangan proses produksi listrik. Air limbah PLTGU berasal dari beberapa tempat, antara lain coal run-off basin, boiler area, turbin area, flue gas desulfurization atau FGD plant. Nah, limbah ini sangat berbahaya bagi lingkungan apabila tidak diolah terlebih dahulu, karena umumnya limbah tersebut mengandung zat beracun seperti raksa, kadmium, dan timbal. Logam-logam ini akan membentuk secara organik dan anorganik yang berperan dalam merusak kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam perairan. Pemerintah kita itu mewajibkan instansi pemberi izin agar memperhatikan izin lingkungan terhadap syarat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Khususnya PLTG dan PLTGU memerlukan izin penyimpanan sementara limbah dalam limbah bahan berbahaya dan izin pembuangan air limbah ke laut. Oke, itu saja video penjelasan PLTGU dari saya. Apabila ada kekurangan dari video ini, maka kalian bisa tambahkan di komen di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat buat teman kalian ataupun buat kalian bisa share video ini, dan jangan lupa subscribe. Bye bye guys.